Di sini ada satu kisah, cerita tentang anak manusia menantang hidup bersama, mencoba menggali makna cinta. Tetes air mata mengalir di sela derai tawa. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Tajamnya pisau takkan sanggup koyakkan cinta antara kita, menembus ruang dan waktu, menyatu di dalam jiwaku. Tetes air mata mengalir di sela derai tawa. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Tetes air mata mengalir di sela derai tawa. Selamanya kita takkan berhenti mengejar, terus mengejar matahari. Matahari terus mengejar matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVRI Jogja dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari terbaik Anda. Saya Vira Maya kembali hadir ke hadapan Anda dalam ranah publik kurang lebih selama 60 menit ke depan. Tadi sudah dibuka sama satu lagu dari teman-teman Nevis Band. Judulnya adalah Mengejar Matahari. Cuman sepertinya sekarang kita nggak ngejar matahari ya, tapi kita harus mengejar bagaimana pengetahuan masyarakat gitu ya tentang gejala tuberkulosis, juga ini nih pengetahuan bahwa ini harus diobati sampai selesai gitu. Nah, untuk hari ini kalau kita berbicara mengenai tuberkulosis atau TBC, ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri selengkapnya namanya apa nanti dokter yang akan menyampaikan, dan juga bisa disebut dengan TB paru. Dan di Indonesia ini ada di urutan ketiga, bahkan tadi sempat saya ngobrol sama dokter di belakang, kalau nggak 3 ya 2, setelah China, setelah India.
Iya, itu rekor ya, tapi kok rekornya jelek gitu loh. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih banyak. Dan acara ini merupakan kerjasama dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, di studio sudah hadir dua narasumber, nanti siap berbincang dengan saya hari ini. Yang pertama adalah dari Komisi D, DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Haji Kuswanto, SIP. Apa kabar Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore, salam sehat untuk semuanya para pemirsa TV dimanapun berada. Iya, matur nuwun Bapak sudah menyempatkan waktunya di salah-salah kunjungan padatnya Bapak. Sama-sama Mbak Vira. Oke, baik. Kemudian juga yang satu, ini nih, kalau misalnya Anda pengen tahu secara klinisnya itu seperti apa sih TB paru itu, ngobatinnya gimana, kemudian juga apa yang harus dilakukan di saat ada saudara, tetangga atau kerabat yang terkena. Nah, ini beliau yang paling tahu secara klinisnya. Ada Bapak Dr. Munawwargani, spesialis paru, konsultan FISR. Beliau adalah Wakil Ketua Kopi TB DIY. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami. Ya. Sebagai Wakil Ketua Kopi TB DIY, bukan maksudnya ngopi ya. Ini ada singkatannya ya Pak ya? Iya. Koalisi apa Pak? Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk Penanggulangan TBC. Oke, jadi concern sekali dengan Ya. TB ya. Baik, nah sebelum nanti saya pengen tanya lebih banyak mengenai apa saja sih kebijakan yang ada terkait dengan penanggulangan TB, kemudian bagaimana menekan angka temuan-temuan TB yang ada di masyarakat khususnya DIY gitu. Saya mau secara klinis dulu nih, saya pengen tanya dulu ke dokter terkait dengan TB dokter. Orang taunya TB itu batuk-batuk. Nah, mungkin bisa disampaikan dulu kepada pemirsa sebenarnya tuberkulosis itu seperti apa sih dok? Iya. TBC ini kalau kita bicarakan memang kayaknya nggak ada selesainya ya. Tadi ngobrol di luar itu, menurut historinya aja di mumi Firaun itu sudah ditemukan TB itu. Sudah ada? Berarti sudah berapa abad? Wah, nggak ngitung berapa Luar abad? biasa, berarti sudah cukup lama. Warisan Iya. Firaun. Jadi Warisan Firaun kata Bagus. tuberkulosis sendiri ini suatu penyakit infeksi ya. Kalau COVID kemarin jadi pandemi, Iya. penyebabnya virus, kali ini penyebabnya adalah kuman atau bakteri. Oke. Namanya nggak keren juga sih. Mycobacterium tuberculosis ya. Oke. Ini penyakit yang bisa menyerang semua organ dari tubuh kita. Walaupun memang mayoritas atau sebagian besar 90% yang terkena itu paru. Oke. Ya. Tetapi di luar paru itu juga bisa terkena. Apa tuh organ apa aja yang Ya. bisa terkena TB? Jadi yang mulai yang sering didapatkan di luar ini ada benjolan ya. Iya. Itu kelenjar getah bening, itu Oke. cukup banyak. Iya. Terus kemudian ada tulang belakang. Jadi tulang yang keras pun bisa kena. Bahkan yang tersembunyi seakan-akan terlindungi oleh tulang otak nih Itu juga bisa kena. bisa kena. Tapi Ya. persentasenya kecil ya dok? Ya, jadi kalau dari TB paru itu 90%, yang 10% dibagi semua organ. Oke, oke. Gitu. Nah, itu bakterinya sama ya? Sama. Makanya namanya tetap TB otak atau TB paru atau TB apa tadi tergantung Di mana dia ada organnya tempatnya? apa yang kena begitu. Oke, baik. Jadi gejala pun nanti tergantung dari organ juga apa yang terkena begitu. Jadi kalau dia secara umum ada dua, paru dan ekstra paru. Iya, apa tuh? Kalau ekstra paru artinya TB yang di luar paru. Oh, oke. Artinya ya nggak pakai batuk. Iya, Kecuali memang ada dua-duanya. Iya. TB paru Iya. dan ekstra paru. Oke, orang kan taunya gejala TB itu adalah batuk, batuk Betul. terus-terusan gitu ya. Ya. Selain itu ada nggak gejala Ya. yang bisa kita lihat? Jadi kalau TBC itu ada dua gejala yang utama. Yang pertama gejala lokal, jadi tergantung organnya. Yang kedua gejala sistemik. Ya. Kalau gejala lokal seperti yang disebutkan Mbak Vira itu, yang paling banyak adalah batuk-batuk. Iya. Selain batuk, nanti disertai juga batuk darah. Oh, Ya, jadi itu kalau sudah parah? ini yang biasanya yang paling menakutkan. Iya, iya. Walau batuk lama mungkin nggak terus cari Cuek ya? pertolongan. Iya, iya, iya. Begitu ada batuk darah sekali aja, Baru opiak ya dia dok? sudah mikir wah ini jalan napas atau paru saya berarti terluka begitu. Jadi bayangannya sudah menakutkan. Oke, oke. Biasanya ini yang terus mendorong periksa. Yang ketiga, ketika dia itu parunya kena luas ya ini nanti akan menimbulkan sesak napas. Ya, karena kita tahu paru fungsinya napas. Iya. Kalau dia terlukanya cukup luas, ya otomatis fungsinya juga nanti akan menurun sehingga timbul sesak napas. Yang lain ada bisa nyeri dada. Oke. Ya. Terus kemudian kalau dari dari lokal paru seperti itu. Iya.
Lah, sistemiknya apa? Sistemiknya itu yang paling banyak adalah demam. Oh. Tetapi demamnya biasanya tidak demam tinggi, Tapi terus-terusan. terutama dia malam hari. Oh gitu. Ya, terus kemudian selain demam ini biasanya nafsu makan turun. Nafsu makan turun ya nanti lama-kelamaan otomatis karena asupannya kurang ya berat badan juga akan turun. Ya. Gejala sistemik yang lain yang cukup sering adalah keringat malam tanpa ada aktivitas yang bisa menyebabkan Tahu-tahu keringetan. keringat. Betul, Berarti itu bisa terjadi sama anak-anak juga nggak? bisa. Banyak. Kalau apa namanya bicara banyak atau tidak ini untuk gejala demam itu secara sistemik itu mayoritas. Oh, oke, Iya. oke. Selain itu ada lagi yang bisa kita lihat secara kasat mata, Dok, selain keringat, dingin, demam gitu. Jadi kalau tadi gejala sistemiknya ada 4, gejala lokalnya tadi saya tambahkan tergantung dari lokal organ yang terkena ya. Oke. Kalau contoh otak tadi biasanya terjadi penurunan kesadaran. Ya. Jadi gampang pingsan atau gampang pusing atau gimana? Bukan gampang pingsan, tetapi dia kalau pingsan kan terus nanti mudah bangun lagi ya. Iya. Itu dia nanti biasanya progresif. Jadi semakin Penurunan. dia semakin tidak connect gitu. Oh, loading Iya, lama ya? Iya. Itu kalau yang terkena Otak. otak gitu. Kalau dia terkena mata, lain lagi nanti ceritanya. Iya, Mungkin penglihatannya jadi terganggu. Iya. Ya. Yang terkena nanti usus, Iya. ya pencernaannya juga nanti ada keluhan. Ya. Terus terkena tulang belakang, karena di situ ada jalur saraf, lumpuh. kakinya bisa lumpuh, betul Pak. Jadi oke. jadi memang gejalanya sangat variatif tergantung organnya, tetapi karena secara umum terbanyak kena paru ya paling banyak gejalanya Di sesak napas jadi ya? saluran pernapasan. Pernapasan. Oke, baik. Saya ke Pak Kuswanto dulu nih, Pak Kuswanto. Ini kalau kita berbicara mengenai peraturan presiden di nomor 67 yang saya baca Pak tahun 2001 tentang penanggulangan tuberkulosis nih Pak. Ya. Kalau untuk DIY sendiri seperti apa Pak Ya, penanggulangannya? ini penanggulangan dari yang disampaikan Mbak Fira tadi, itu dinas kesehatan juga tidak henti-hentinya untuk mensosialisasikan ke masyarakat, karena apa yang disampaikan dokter tadi, bahwa kami ngeri sendiri dari wakil rakyat itu ngeri. Maksudnya ngeri Ngerinya begini, gimana, Pak, ngerinya? karena bakteri itu bisa menyerang sampai ke otak. Hampir semua organ ya Dok? Organ ya? tubuh bisa terserang Iya, dari iya. bakteri TB tadi. Nah, sedangkan di masyarakat sendiri itu tidak sampai berpikir sampai ke sana loh, Mbak. Nggak sampai mikir ke sana. Nggak Artinya sampai mikir ke sana kalau itu bisa nyerang organ-organ yang lain kan gitu. Yang namanya TB biasanya yang dipahami batuk-batuk tidak pernah berhenti. iya. Nah, terus nanti kalau sudah parah batuk keluar campur darah Darah. seperti yang disampaikan Iya. dokter tadi. Nah, ini baru kebingungan masyarakat itu kalau sudah seperti itu. Nah, ini kami selalu mendorong pada dinas kesehatan khususnya, kebetulan dinas kesehatan itu kan mitra komisi kami, Mbak Yap, Fira. Nah, Komisi D maka ya. selalu intens dalam istilahnya mengantisipasi penyakit-penyakit yang di masyarakat yang bisa menular dan sebagainya. Dan ini kami juga ngeri masalah TB ini. Karena kebersinggungan masyarakat itu dengan COVID sudah berhenti, mereka kumpul-kumpul padahal sedangkan ada yang batuk di sebelahnya bisa nular ya Dok ya? Bisa. Nah, Jadi- seperti itu kan kita juga ngeri juga. Maka sekalipun menurut saya loh, sekalipun COVID-19 sudah Landai, kita landai, ya kami pesan pada masyarakat ya jangan lupa pakai masker kan gitu. Oke, Ya. baik. Nah, kalau terkait dengan apa namanya kebijakan atau perundang-undangan gitu, kalau di DIY sendiri sudah ada belum Pak yang menuju ke sana tuh? Ini selama ini belum, Pak. Tapi dengan kami mendengar dari dokter ahlinya tadi Iya. kan perlu itu dibuatkan perda. Iya, Kan iya, gitu. iya. Oke, nanti kita koordinasi dengan dinas kesehatan apa yang perlu dimasukkan di dalam pasal-pasal perda tersebut untuk payung hukumnya. Oke, jadi selama ini kerjasama dengan dinas kesehatan lebih ke sosialisasi ke masyarakat. Betul, Bapak iya. melihatnya sendiri di masyarakat seperti apa? Waktu kunjungan gitu bersama dinas misalnya nih. Ya. Ya kalau masyarakat kan cuma mendengarkan dari apa yang disampaikan dari dinas, Mbak. Kira-kira masuk nggak ya? Ya saya rasa masuk karena itu kalau memang sudah dijelaskan oleh dinas, mereka akan sadar, akhirnya dia akan mendengarkan kan. Oke. Nah, seperti itu yang ada di masyarakat. Ya. Oke, baik. Dan mudah-mudahan tidak hanya pas lagi sosialisasi ya Oh Pak ya. iya. Sampai rumah bisa Mudah-mudahan dipraktekin gitu betul, maksudnya ya. seperti itu Ya, ya. buku-buku pedoman hanya jangan hanya untuk
alas tidur lah gitu. Sebagai kipas ya Pak ya. Oke, kalau Bapak sendiri melihat secara keseluruhan di DIY, mungkin sering ngobrol dengan dinas kesehatan gitu. Iya. Untuk angkanya sendiri kira-kira seperti apa sih, termasuk tinggi nggak Pak Iya. kalau menurut panjenengan? Termasuk tinggi, laporan dari dinas kesehatan memang DIY juga tinggi, TB-nya itu. Berarti benar ya kalau misalnya Iya. Indonesia itu ada di urutan ketiga atau kedua? Tidak bakalan seperti itu menipu PHP gitu. Itu ya. Akhirnya parah dong gitu. Oke baik, ya nanti akan kita lanjutkan lagi obrolan kita. Saya juga ingin tanya terkait dengan penularannya itu seperti apa sih? Kita bisa mengantisipasinya seperti apa? Terus kebanyakan yang langsung datang ke dokter itu rata-rata yang sudah parah. Sebenarnya kan sudah bisa dikenali dengan gejala-gejala yang tadi sudah disampaikan. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami tentunya dalam Ranah Publik. Ya baik, kita lanjutkan lagi Ranah Publik dengan tema Kenali Gejala TB dan Obati Sampai Selesai. Yang pasti acara ini merupakan kerjasama dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi sudah ada TB itu apa, kemudian gejalanya seperti apa. Ini yang pengen ditanyakan, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Kus tadi mengenai penularan. Dokter, penularannya itu semudah apa sih sampai orang tuh begitu ada orang batuk sama kayak COVID kemarin ya, berasa mendengar sesuatu yang horor gitu. Kalau TB penularannya seperti apa, Dok? Iya. Jadi sebenarnya dengan adanya COVID kemarin memang bisa jadi momentum Pak Kus untuk belajar. Iya. Termasuk ini TBC kan tidak jauh-jauh dari Dari batuk-batuk ya? Iya, dari udara Dari sama udara, paru. betul. Begitu. Iya. Jadi ketika ada orang yang sakit TBC ya, dia itu berpotensi untuk menularkan. Dan sejatinya orang yang sakit dia juga tertular dari orang lain. Oke. Karena memang ini penyakit menular. Berarti dari Fir'aun tadi ya Pak ya? Enggak ya, enggak sampai segitunya. Oke. Itu konon seperti itu Konon ya. seperti itu. Ya, Di muminya ada TBC-nya. ditemukan. Nah, dari orang yang sakit TBC ini, ketika dia itu ketika batuk, Iya. ini dia ada percikan. Ya, entah dia ngomong, bersin, batuk, nanti ada percikan. Percikan yang di situ mengandung kuman TBC. Oke. Ya, kuman TBC ini akan sangat subur pada area yang gelap dan lembab. Oh, Iya. di mana tuh? Subur. Jadi kalau ada orang sakit TBC kamarnya gelap, Oh. terus setelah itu lembab. Lembab. Lah ada orang yang apa namanya di situ itu sangat berisiko ya. Jadi untuk terjadi penularan ada 3 yang sangat berpengaruh. Satu, faktor si sakit yang sebagai penyebabnya. Iya. Di sini ketika dia TBC-nya ternyata dia itu dahaknya terkonfirmasi kuman ya. Kalau dari pemeriksaan dahak ada yang namanya pemeriksaan gene expert Itu atau apa, Pak? TCM, tes cepat molekuler Oke. dari dahak. Iya. Jadi orang yang Sampel dahak berarti? dicurigai betul. Oke. Jadi ketika ada orang yang dicurigai TBC diperiksa dahaknya. Hmm. Nanti hasilnya muncul MTB detected, artinya terdeteksi kuman TBC. Nanti ada kuantitasnya, Oke. very low, medium, high, atau very high. Oke. Jadi ketika very high berarti ini kumannya paling banyak. Oke. Very low berarti paling sedikit. Sedikit. Kuman yang paling banyak ini berarti yang paling berpotensi untuk menyebarkan. Artinya ketika dia very low berarti risikonya lebih Rendah. rendah. Begitu. Tapi bukan berarti mengabaikan dong. Oh iya, ini penyakit Iya, menular. Oke. Karena bagaimanapun juga alat juga ada kemampuannya. Iya. Ada TB yang bisa saja dia tidak terdetek oleh alat itu. Oh bisa gitu. Bisa. Karena Nah, ini yang kalau membuat dari orang teori lain- ya, alat untuk pemeriksaan gene expert ini dia bisa mendetek ketika ada kuman sejumlah 10 pangkat 5 koloni. Jadi koloninya ada 10 pangkat 5. Artinya ketika 10 pangkat 2 Nggak kedetek. tidak terdetek. Ada enggak kumannya? Ada. Ada. Ya, kita Begitu. tahunya dari mana ya akhirnya? Iya. Oke. Ini faktor Siap, dari siap. si sakit sebagai Iya, penyebar. apa namanya? Sumber penularan. Sumber, iya. Ya. Terus kemudian untuk si orang yang individu yang risiko tertular ini juga ada faktor-faktornya ya. Ketika dia anak-anak kurang dari 5 tahun. Terus kemudian ketika dia mempunyai penyakit-penyakit yang menyebabkan sistem imunnya melemah, misalnya kena HIV,
Oh. Misalnya kena gula, Oke. misalnya dia kena gagal ginjal, Oke. dia mempunyai penyakit autoimun. Iya, Ini dia sangat riskan. Minta temen ya TB itu ya. Minta teman penyakit lain gitu, maksudnya gandengin gitu. Artinya orang lain yang mempunyai faktor risiko, dia imunokompromis Iya. atau dia mempunyai kekebalan yang turun, ketemu orang yang sakit TB apalagi dia very high untuk MTB-nya, Iya, ya. Udah jadi. Terus faktor lingkungan, lingkungan salah satunya tadi, ya, tempat yang ventilasinya kurang baik, artinya pertukaran udaranya, Ya, sehingga di situ kuman akan lebih cepat betul. untuk numpuk ya, Iya, ketika iya. ventilasinya. Dan berkembang biak di Jadi situ. tidak ada dilusi gitu, Iya, iya, tidak iya. ada pengenceran. Terus kemudian tempat yang tadi sudah saya sampaikan, Gelap dan lembab. Terus kemudian dia itu lembab, sangat subur kuman TB di situ. Oke. Ya. Iya, iya. Jadi ada 3 faktor yang menyebabkan penularan ini akan lebih mudah. Iya, apalagi keluarga sudah ada yang kena, rumahnya lembab, gelap, jarang dibuka jendelanya. Iya. Udah. Kurang gizi. Kurang gizi, aduh, apalagi punya penyakit gula. Wah, PR-nya beliau ini. ini kalau dari dokter katanya Pak Gus, PR-nya Pak Gus dan teman-teman katanya. Gimana Pak Gus menanggapinya Pak Gus? Monggo. Memang itu segala sesuatu yang ada di masyarakat itu tanggung jawab pemerintah, Mbak. Iya, iya. Ya, kalau pemerintah harusnya bisa mengupayakan ya masyarakatnya sehat semua, harapannya kan seperti itu ya. Bagaimana konsekuensi dari kesehatan tidak, Dok? Iya. Nah, tentu saja dianggarkan kan gitu. Nah ini fungsi penganggaran nih, fungsi penganggaran. Gimana Pak Gus? Mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat Pak Gus, karena kadang-kadang masyarakat juga mengatakan kan untuk dinas kesehatan dananya banyak nih, misalnya gitu. Iya. Kemana aja? Gitu. Betul, ya. Jadi begini, Dewan itu kan ada 3 fungsi, Iya. Mbak Kira. Fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi penganggaran. Penganggaran, ya. Ya, kami ini kan sebagai wakil rakyat. Yep. Ya tentu saja apa yang dibutuhkan untuk rakyat ya itu dipenuhi. Ya kita dorong dari anggaran itu, karena kita punya fungsi di sana. Nah, ini kami selaku Dewan akan selalu memikirkan istilahnya, akan selalu berpihak ke rakyat, karena kami yang mendudukkan juga rakyat. Kalau saya sebagai Dewan dengan istilahnya kejadian-kejadian di masyarakat seperti penyakit yang menular terus, cuman tutup mata dan sebagainya, itu apa artinya waktu disumpah itu kan? Gitu. Iya, betul. Ya kan, Mbak Kira? Ya tentu saja tetap selalu mendorong dinas kesehatan untuk istilahnya mendeteksi sedini mungkin. Apapun yang penyakit-penyakit yang sangat mudah tertular seperti yang disampaikan dokter tadi. Oke, baik. Kalau tadi dikatakan momentumnya di COVID kemarin itu sudah pas banget ya, jadi iya. kita jadi. Itu Cuma kemarin peringatan TBC harus. juga sempat kelibas gara-gara COVID ya. Jadi Iya. sebenarnya sama-sama tingginya ya, cuma tidak dilaporkan gitu ya dok ya. Oke, Pak Gus, ada nggak dari dinas gitu misalnya ngobrol gitu terus ada permintaan khusus terkait dengan sosialisasi tentang TB ke masyarakat gitu, ada nggak Pak? Pak tolong dong dianggarkan untuk ini gitu, ada nggak Pak? Ini kan dengan yang disampaikan bahwa Indonesia termasuk tinggi. Ya. Perlu dalam raker kami dengan dinas kesehatan nanti untuk itu ditambah untuk anggaran di dinas kesehatan. Oke. Penanganan masalah TB juga. Kalau untuk masyarakat sendiri Pak, ada masukan nggak Pak terkait dengan ini? Karena mungkin ada beberapa keresahan-keresahan di masyarakat. Ini pemerintah kok nggak care banget nih dengan TB misalnya seperti itu. Yang sering Bapak Selama dengarkan. ini kami belum mendengar, Mbak. Ya. Tapi tidak perlu kita itu mendengar, tapi dipenuhi apa yang istilahnya fasilitas yang ada di penanganan kesehatan di tingkat masyarakat, misalkan di puskesmas. Oh, oke. Misalkan seperti ODGJ ada di puskesmas, harus ada apa itu tenaga yang menangani masalah psikis. Itu harus disiapkan sebelumnya. Jadi ya pemerintah harus betul-betul serius dalam hal ini. Oke. Termasuk Vaskes 1 ya Pak ya, yang ini jujukannya apa namanya masyarakat gitu ya, yang menggunakan BPJS ataupun KIS ya. Oke. Nah, kalau terkait dengan penanggulangan nih Pak, kalau menurut Pak Kus sendiri saat ini dinas kesehatan sudah ada progres apa gitu? Sudah baikkah atau masih perlu harus dipus gitu kalau menurut Pak Kus? Kalau menurut saya masih perlu dipus, Mbak. Gitu ya. Ya. Penyadarkan masyarakat itu ya tidak gampang. Susah ya Pak? Iya susah, tapi harus intens. Kita harus telaten. Telaten supaya masyarakat betul-betul paham dan sadar bahwa penyakit itu betul-betul sangat berbahaya. Yang namanya TB itu betul-betul berbahaya. Apalagi
dalam satu keluarga yang kondisi rumahnya seperti yang disampaikan dokter tadi, ini harus paling tidak yang sakit itu diisolasi paling tidak, Dok. Terus perlu ada alat makannya maksudnya di kamar tersendiri lah. Oke. Alat makannya harus betul-betul steril karena itu bisa menular dari lewat situ kan, misalkan sendok dan sebagainya, piring dan sebagainya, gelas dan sebagainya. Jadi momentum COVID ini benar kata dokter ya, ini bisa menjadi cara yang pas untuk mengedukasi masyarakat ya. Nanti kan kita lanjutkan lagi Bapak, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami masih akan membahas banyak hal terkait dengan mengenali gejala TB dan mengobatinya sampai selesai. Kira-kira TB ini bisa sembuh total nggak ya? Dokter akan menyampaikannya nanti. Tetaplah bersama kami dalam Ranah Publik setelah jeda berikut. Teringatku di masa lalu, bersandar di taman yang indah. Sungguh riangnya di hatiku, karena kini kita berjaya. Citaku tercapai, punyai kebebasan, dan dikau berjaya, telah berjaya. Sinar mentari menyinari, menusuk ke jiwaku ketika bersamamu. Sayang, bila kita berdua bagai melihat indah yang tumbuh di muka dunia. Ikatan telah dijalinkan, hatiku terima terbuka. Segala rasanya di jiwa, kemesraan terjalin cinta. Citaku tercapai, punyai kebebasan, dan dikau berjaya, telah berjaya. Mentari menyinari, menusuk ke jiwaku ketika bersamamu. Oh sayang, bila kita berdua bagai melihat indah yang tumbuh di muka dunia. Sinaran dari teman-teman Hafiz Band. Terima kasih teman-teman nih. Tadi yang sudah disampaikan sama dokter juga, rumahnya juga harus banyak sinarnya, ya kan? Nggak boleh lembab, nggak boleh gelap gitu ya. Dan sekali lagi nih, ini perlu kesadaran penuh dari masyarakat supaya tidak menyebar gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita di Ranah Publik mengenai kenali gejala TB dan juga ayo obati sampai selesai. Kalau tadi sudah disampaikan banyak hal dari dokter nih, yang saya pengen tahu nih, TB ini bisa sembuh nggak dok? Bisa. Tapi ada Bisa, tapinya. ya. Soalnya bisanya nanggung dokter. Ya. Bisa, tapi Ya, jadi ketika seseorang itu dia kemasukan kuman TB sebenarnya tidak mesti sakit. Ya, Oh, tidak mesti sakit. Tidak pasti sakit TB. Tidak. Jadi ketika ada kuman TBC yang masuk ke tubuh kita kan nggak mungkin diam.
Kita punya tentara kita itu punya ya? sistem. Oke. Namanya sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Ya. Ketika sistem kekebalan tubuh kita itu bisa mengeliminasi kuman TB secara semua tuntas, ya nggak jadi sakit. Itu yang Meskipun- disebut terpapar. Oh iya iya iya. Ya, jadi nanti ada 3 fase. Fase Oke. berikutnya ini ada yang sistem kekebalan tubuhnya dia bisa mengeliminasi, tetapi tidak semua. Oh jadi tentaranya kurang kuat gitu ya Ada istilahnya. kuman Heeh. TBC ini, Iya, iya. Mycobacterium TBC, yang dia itu ada yang bisa dipagari, tapi dia masih hidup di dalam tubuh kita. Cuma di kerangkeng aja istilahnya. Ya, dipagari. Dipagerin aja. Ini yang menimbulkan infeksi laten namanya. Nah infeksi Ya, laten kalau apa lagi nih? gejala, kalau laten komunis dulu. Beda lagi. Itu ya. Jadi kalau laten itu ada kumannya, tapi nggak bikin sakit. Artinya nggak ada gejala, nggak ada keluhan. Tapi dia punya kuman di dalam itu. Ada. Menularkan nggak? Enggak. Oh enggak, karena Iya, kan sudah dipagari. Oke. Yang berikutnya, ketika sistem kekebalan tubuh ini dia tidak mampu. Artinya apa? Kumannya berkembang biak di dalam tubuh. Inilah yang terus kemudian menimbulkan sakit. Kemudian ada gejala. Gejala tadi kayak batuk. Batuk yang bagaimana curiga TBC? Batuk yang dia itu terus menerus minimal 2 minggu. Artinya kalau sudah lewat 2 minggu harus curiga TBC. Batuknya batuk kering berdahak atau apa Berdahak. ada? Oh berdahak? Ya, bahkan itu tadi sudah disampaikan sejak awal, kadang ada batuk darahnya. Dalam 2 minggu itu? Ya. Jadi ketika di sini ada batuk 2 minggu, terus apalagi disertai dengan batuk darah dan disertai gejala sistemik yang tadi, Ya. ada demam, ada nafsu makan turun, ada keringat malam. Ini secara gejala dia ada kemungkinan TBC. Apalagi ada riwayat di rumahnya ada yang sakit TBC. Waduh, ini kemungkinan kuat. besarnya sudah. Iya. Ya. Terus kemudian selanjutnya baru Penyembuhan. diperiksa dahaknya. Periksa dulu. Ya. Sampel diperiksa dahaknya. Ternyata positif. Ya Oke. sudah. Ini berarti tegak kalau memang sakit TBC. Lalu harus diapain dok? Diobati. Ya, obatnya itu memang tidak sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, Tapi 6 bulan minimal. Itu- Dan tidak boleh putus. sebentar, itu 6 bulan itu untuk yang TB-nya parah atau Yang ada? TBC paru. Oh, yang TBC paru? Iya, TBC paru. Untuk yang ekstra paru lebih panjang lagi, bisa sampai 1 tahun. Oh oke, Ya. 6 bulan tidak putus obat. Iya. Padahal berapa obat yang diminum setiap? Jadi kalau diminum, kalau obat paket dari pemerintah itu jumlahnya tergantung berat badan. Ada yang minumnya 2 tablet, ada yang minumnya 3, ada yang minumnya 4, ada yang minum 5, tergantung berat badan. Ya, Oke. Paling banyak ada nggak yang sampai 5, 6 gitu? banyak yang di atas 70 kilo berat badannya dia minumnya 5 tablet. Oke. Ya. Nah, terus kalau Ini kan butuh kepatuhan ya Pak Gus ya. Nah, Iya. ini betul-betul. Apalagi penderita itu dia minum 2 minggu atau 1 bulan dia sudah merasa sembuh, sudah nggak ada keluhan. Ini resiko untuk terus kemudian tidak taat melanjutkan sampai selesai. Nah, kalau begitu terus gimana? Dia mengulang dari awal lagi atau gimana, Dok? Betul, termasuk nanti juga dicek lagi dahaknya. Kalau ternyata dia malah resisten obat, lah nanti ceritanya jadi lebih panjang lagi. Tapi bisa terjadi nggak? Sudah harusnya diminum 6 bulan, dia minum sebulan terus dia stop. Iya. Kemudian nanti dia periksa lagi, diminumin obat ternyata resisten, terjadi nggak? Ada. Nah itu justru malah menimbulkan risiko. Kenapa kok pengobatan itu harus tuntas, harus teratur, harus sesuai jumlah obat dan dosisnya. Karena salah satunya untuk mencegah resistensi atau kekebalan. Oke, dalam 6 Begitu. bulan ya. Setelah itu dia sembuh. Bisa sembuh, jadi nanti kita evaluasi. Ketika dia awalnya positif, 2 bulan kita evaluasi. Dia sudah negatif. Selesai sampai 6 bulan dicek lagi, tetap negatif, sembuh. Sembuh. Tapi ada efek lain nggak di dia selain paru-parunya yang memang sudah Jadi rusak? TBC paru ini ketika sembuh, ya menimbulkan bekas. Oh, seperti Ya. disakiti mantan ya Pak ya? Jadi Kan nimbulin luka iya, tuh. bekas TBC ini ketika ketemu penyakitnya kok dia lukanya luas, otomatis bekasnya juga luas. Ketika dia dinyatakan sembuh, kadang-kala dok saya kok masih batuk-batuk, saya kok masih sesek, saya kok masih mudah capek. Ya gimana ketika parunya itu mestinya elastis, ya, terus kemudian jadi kaku karena dia cacat. Oh, jadi penderita TBC ini bisa bikin paru dia kaku. Iya, ketika dia luas yang kena, Iya, iya. ya itu akan menimbulkan kecacatan.
harapannya bagaimana kita bisa menemukan orang yang sakit TBC sedini mungkin, Oke. sehingga lukanya masih minimal. Oke. Bila perlu belum ada keluhan. Oke. Ya. Jadi ketika dia itu nanti sembuh karena lukanya minimal, harapannya nanti bekasnya juga cuma sedikit, Sedikit. sehingga tidak akan mengurangi fungsi dari parunya, sehingga ketika sembuh pun dia nyaman, tidak ada keluhan yang diakibatkan oleh kecacatan. Baik, jadi butuh konsistensi ya, Iya. butuh kesadaran. Baik, saya ke Pak Kus dulu, Pak Kuswanto. Ini kan tadi Bapak sempat menyampaikan mensupport benar dinas kesehatan, khususnya di pelayanan kesehatan, Vaskes 1 begitu ya. Nah kalau terkait dengan yang satu ini nih, kalau ngomongin soal strateginya nih dari kebijakan pemerintah yang ada, pelayanan pengobatan tuberkulosis di Vaskes 1 seperti apa Bapak melihatnya? Siapa tahu Bapak sering turun ke lapangan, sering sidak misalnya Pak? Kalau sidak ke lapangan berkaitan masalah TB kami belum pernah. Belum pernah ya? Iya. Dan itu juga kalau menurut saya itu kewajiban dari dinas kesehatan. Ya. Dinas kesehatan nanti itu memang betul-betul kami sebagai Dewan. dewan untuk melaksanakan fungsi pengawasannya ya akan intent untuk menindaklanjuti dan pengawasan di masing-masing vaskes-vaskes yang ada di masyarakat. Iya, iya. Ya. Rasa itu Mbak. Oke. Ya. Nah, kalau mengenai strategi yang pas, kalau menurut Bapak nih ya dari anggota dewan, ini Iya. strategi apa sih yang pas harus dilakukan oleh dinas Pak? Kalau menurut Pak Kus sendiri seperti apa Pak? Iya, pertama masalah pemahaman terhadap masyarakat lewat sosialisasi, terus menyediakan obat-obatan yang khususnya untuk TB tersebut. Ya. Ini harus diantisipasi Sedini mungkin ya. mungkin. Ya. Karena sejauh ini pemahaman masyarakat masih kurang kalau menurut Pak Kus. Ya kalau menurut saya kok masih kurang, Kak. Karena mereka biasanya tadi di depan saya sampaikan kalau belum batuk darah, dahaknya bercampur darah, itu masih dianggap wah biasa batuk. Kebanyakan minum es, kebanyakan ngerokok dan sebagainya. Itu surga dunia Pak soalnya katanya. Katanya loh Pak. Tapi kan perlu itu diperiksakan ya Dok ya. Iya, Ya betul. siapa tahu tiba-tiba Iya. nanti parah kan repot kita. Kan itu. Oke, Pak. Jadi itu support yang diberikan oleh dewan sendiri. Ada nggak dari mungkin teman, saudara, tetangga Bapak pernah menemukan begitu? Terus Iya, iya. Kebetulan belum pernah. Belum ada ya? Mbak. Iya. Dan jangan pernah ya Pak ya? Ya mudah-mudahan jangan sampai seperti itu. Oke baik, itu adalah dukungan dari dewan terutama untuk penganggaran gitu. Nah untuk yang kali ini dinas kesehatan ini porsinya kira-kira berapa persen untuk TBC Pak? Bapak bisa sampaikan Wah, juga itu Mas Yudha? detailnya kan dinas. Belum tahu ya? Belum Oh, tahu, enggak oke. tahu. Itu yang atur kan dinas, Mbak. Artinya Kita kalau- nyupat anggaran yang dibutuhkan oleh dinas kesehatan yang perlu kami support, kami support. terutama untuk TB. Jadi Iya. kalau misalnya dinas butuh, Pak aku butuh alat-alat apa Pak dokter tadi yang digunakan untuk ngetes Gene expert. gen expert. Gene expert. Gen expert gitu misalnya nih dari dinas kesehatan butuh ini di vaskes tingkat 1 gitu Mungkin bisa kami tambahkan, kebetulan Iya, kami apa? juga ada info. Jadi waktu awal-awal dulu itu alat di DIY kalau nggak salah itu hanya 2 atau 4. gen expertnya itu Iya, di mana aja tuh 2 atau 4 itu? iya dulu hanya di Fakultas Kedokteran UGM, kalau nggak salah sama RSUD Sleman atau mana gitu Oke, awal-awal. oke. Sekarang sudah ada 30. Oke. Iya, jadi dalam perjalanan juga memang ada penambahan-penambahan fasilitas untuk menegakkan diagnosisnya itu. Oke, itu masih kurang nggak Pak? Mumpung Bapak Dewan ada di sini gitu. Ya, syukur nanti setiap puskesmas ada. Harusnya ya. Iya, karena ini sekarang puskesmas sudah mulai ada yang punya gitu. Jadi kalau Tapi kalau setiap istilahnya itu puskesmas Apa Pak? kepala dinas tahu ya apa itu? Oh kan? iya, Paham. beliau sangat paham. Gitu. ya. Oke, kita paham, kami dorong setiap masing-masing Iya. puskesmas yang ada di diri ya Iya. harus ada. Oh, Kan gitu. siap. Bapak Kepala Dinas Kesehatan, monggo. Silakan Bapak Ibu, silakan monggo bisa memberikan masukan kepada Dewan. Di samping itu dinas juga kerjasama dengan Iya. Fakultas Kedokteran FKKMK UGM, ada mobil X-ray, jadi ada 2 pilot project yaitu di kota Yogyakarta sama di Kabupaten Kulon Progo. Oke, Jadi nah ini- dari 5 ini baru diinisiasi dua wilayah ini. oke. Jadi ada mesin rongsen yang dia itu dalam mobil. Jadi mobilnya nanti bisa keliling. Oke, baik. Nanti akan kita Ya. lanjutkan lagi. Ini salah satu strategi juga ya. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi di pembahasan kita berikutnya di sesi yang terakhir. Kenali gejala TB dan obati sampai selesai. Tetap bersama kami tentunya dalam Ranah Publik.
Ya, Anda masih bersama kami tentunya dalam ranah publik. Kita masih berbicara mengenai kenali gejala TB dan obati sampai selesai. Yang pasti acara ini merupakan kerjasama dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi sebelum break menarik, ada satu strategi yang sudah disampaikan dokter bahwa ada istilahnya apa tuh keliling ya, mobil ambulan Pak itu Pak? Iya, jadi pada prinsipnya karena ini penyakit menular, ketika ada kasus indeks namanya, ini kasus yang ditemukan positif, artinya kan dia berisiko untuk menulari sekitarnya ya. Oke, Ya kalau oke. COVID kemarin ada kontak tracing itu loh ya, begitu ada yang positif kan yang terus satu rumah Ya, dicek gitu betul, ya. betul, Nah ini juga ketika TBC ini ada yang ditemukan, ini juga lingkungannya juga perlu ada investigasi kontak, ya, investigasi kontak. Ini di sini ada petugas dari puskesmas yang notabene ini kan anak buahnya dinas kesehatan, nanti ada petugasnya yang terus kemudian investigasi kontak untuk di rumah itu atau di tempat kerja yang apa namanya di wilayah puskesmas itu. Oke. Nanti ada pemeriksaan dahak atau mungkin ada pemeriksaan tes kulit. Itu maksudnya gimana pemeriksaan? TST itu tuberculin skin test. Jadi nanti diinjeksi, nanti 2 hari atau 3 hari kulitnya itu dinilai. Jadi injeksinya itu di kulit Mbak, bukan masuk ke dalam, cukup di kulit. Itu bisa ketahuan? 2 hari 3 hari, kemudian dilihat reaksinya dia negatif atau positif. Oke. Ya, ada kriterianya untuk menentukan itu. Nanti ketika dia positif tanpa gejala, ya, itu nanti ada terapi pencegahan TBC, terutama anak yang di bawah 5 tahun, Ya. apalagi ada yang HIV, Ya. dia positif tanpa ada gejala sama sekali, ya, ini bisa diberikan tes pencegahan. Nah, untuk yang apa namanya ada yang bergejala, ini harus ada pemeriksaan dahak dan mungkin perlu rongsen. Makanya ini ada kerjasama tadi yang disampaikan untuk deteksi dini dengan rongsen. Ketika dia lukanya mungkin minimal, ya itu dia nggak akan menimbulkan gejala. Oke. Iya. Karena masih kecil. Makanya ya. kadang menolak diberikan obat. Dan Padahal ada. Dan menolak bahwa dia TB Pak? Iya. Ada Pak yang begitu? Ah, Ngeyel? Kadang itu dia kan aib gitu ya. tapi memang bener loh. padahal penyakit itu kan sebenarnya bukan aib. Siapa yang bisa menolak penyakit? Betul, Iya. betul. Oke. Gitu. Dan itu tadi masih pilot project apa memang sudah berjalan semuanya? Tadi Sudah katanya- berjalan tapi baru di 2 wilayah itu. Di mana Pak tadi? Di kota sama Kota? Kulon Progo. Oke. Ya. Oke. Dan Nanti itu mungkin- jumlahnya berapa? Bapak sempat monitor nggak? Tahu nggak gitu dari Kurang- teman-teman? Kurang paham ya? Kurang paham untuk pastinya. Ya. Terus kemudian itu kan untuk penemuan ya. Iya. Ketika penemuan itu yang berikutnya setelah ditemukan kan perlu diobati. Iya. Ini juga dari Dinas Kesehatan Puskesmas ini juga bekerja sama dengan ada namanya LSM Siklus, ada Aisyah ya, Iya, Aisyah. Ini juga cukup aktif ya. Ketika ada pasien yang diobati yang mestinya kontrol, Iya. kok dia nggak kontrol? Iya. Padahal obatnya waktu itu mestinya jatahnya habis. Harus sudah- Ketika udah dia nggak datang ambil berarti kan lagi. dia nggak punya obat untuk Betul, besok. betul. Artinya apa? Resiko putus obat. Kalau putus obat Nah nanti ini bisa. terus kemudian sampai ada petugas yang datang ke rumahnya. Oh, jemput Termasuk bola. ini dari Siklus, betul. Oh. Dari Siklus, dari Aisyah ini termasuk membantu pemerintah untuk pelacakan ke rumah. Gitu. Itu masuknya apa? Relawan atau relawan. Relawan ya? Iya, relawan. Oke. Jadi Iya. ada jaringannya begitu Oke, ya. oke. Terus kemudian apa namanya ketika seperti ini harapannya nanti terobati dengan tuntas dengan baik. Baik. Nah, ini relawan-relawan ini namanya juga relawan, jadi tidak perlu ada bayaran, tapi perlu diapresiasi loh Pak Kus. Bagaimana Pak Kus menanggapi bahwa ternyata sudah ada nih ronsen keliling yang terjun langsung ke masyarakat, pripun Pak Kus? Saya setuju sekali yang disampaikan dokter tadi, ronsen keliling. Itu otomatis kan sebut bola. Iya. Nah, terus apresiasi terhadap kader kesehatan tadi Iya. yang di masyarakat itu memang kami mendorong pemerintah daerah kalau memang mereka itu kok setiap itu kan banyak sekali sekarang di masyarakat itu kader posyandu lansia, posyandu anak. Itu memang betul-betul itu mandiri. Nah itu kan perlu perhatian dari Iya. pemerintah daerah karena memang betul-betul kader-kader kesehatan itu betul-betul mencurahkan pemikirannya, tenaganya di masyarakat sekitarnya. Ini tentu saja Pemda itu jangan hanya diam menurut kami.
lewat dinas kesehatan ya nanti pos anggarannya dilewatkan dari dinas kesehatan kan bisa. Oke, laporan lah ya ke Pak Kus. Syukur-syukur ada Pak. Ini tidak hanya apa namanya kader posyandu, kader TB gitu Pak ya. Iya, makanya kami mengusulkan dari dinas kesehatan Bu Pembayun di sini Bu. Pokir Dewan ada di situ masalah pengajuan untuk sarpras posyandu terpadu dan Misalnya, sebagainya. iya. Itu ternyata sudah dimuat dalam pokir. Oke, tapi yang TB ini yang belum ada ya Pak ya. TB ini belum ada. Tapi kan saya rasa kader kesehatan yang ditugaskan dari puskesmas itu kan saya rasa tidak hanya salah satu penyakit. Apapun misalkan malaria, deteksi masalah air di bak-bak itu tidak ada salahnya kan disosialisasikan masalah TB juga. Dimasukkan ke dalam sana ya. Iya. Oh, oke baik. Yang mudah-mudahan kader-kader juga menyaksikan dan dari dinas kesehatan juga menyaksikan. Monggo silakan nih masukan-masukannya boleh ke Pak Kus dan teman-teman di Komisi D ya. Iya. Baik, dokter, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan TB? Apa yang harus mereka lakukan di saat ada anggota keluarga atau saudara dekat yang terkena TB? Iya. Jadi termasuk kita ya, bukan hanya masyarakat saja. Jadi bila ada saudara, tetangga atau bukan mungkin rekan kerja atau rekan sekolah, kuliah, kok dia ada yang mencurigakan ke arah TB, misalnya kemarin batuk, seminggu lagi ketemu batuk lagi. Minggu ketiganya ketemu masih batuk. Nah, sarankan sarankan mereka untuk periksa, jangan-jangan ini ada Bakterinya. penyakit TBC, ada ya, kumannya. sehingga nanti kalau ketemu lebih awal sehingga bisa diobati lebih tuntas sehingga bisa sembuh tanpa ada kecacatan. Oke baik, itu untuk masyarakat ya. Jadi kalau misalnya menemukan saudara atau tetangga atau kerabat atau teman kantor, monggo silakan, jangan perlu malu karena sekali lagi TBC ini bukan aib ya dokter ya. Siapapun bisa terkena dan nggak ada yang kepengen kena juga. Pak Kus, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak Kus? Mungkin ada himbauan dari Dewan terkait dengan penanggulangan TBC Pak? Ya istilahnya kita sama-sama satu keluarga besar Indonesia ini. Oke, khususnya DIY ya Pak? Iya, khususnya DIY. Benar yang disampaikan dokter tadi bahwa kita harus peduli pada sesama. Kalau memang tetangga kita ya ada yang batuk-batuk tidak pernah berhenti ya disarankan syukur diantar ke Paskes dan sebagainya. Saya rasa itu Mbak pesan dari saya selaku wakil rakyat. Ya. Oke baik, dan sosialisasi yang terus menerus ya Pak ya, harus dinas itu kesehatan ya Pak ya. iya. Siap mensupport Pak ya. Siap. Kebijakan Pak. iya, anggaran iya, mungkin ini bisa jadi pembahasan nanti ke depannya terkait dengan TB ini Pak, supaya ada payung hukumnya aja. Betul, baik, Mbak. Pak Kus terima kasih sekali untuk informasinya. Sama-sama, Pak Fira. Dan juga Pak Dokter matur nuwun ya, yang selalu support terus dengan kopinya Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk penanggulangan TB. Oke baik, kita harapannya penanggulangannya juga semakin meningkat bagus dan tidak lagi ditemukan, kalaupun iya ya sedikit lah persentasenya ya. Dan pemirsa sampai di sini obrolan kita tentunya dalam ranah publik mengenali gejala TB dan obati sampai selesai. Mudah-mudahan selama kurang lebih 60 menit tadi banyak informasi yang bisa kita dapatkan, jadi banyak pengetahuan kita terkait dengan tuberkulosis dan bagaimana kita sebagai masyarakat juga ikut peduli gitu ya. Tidak hanya menjadi PR-nya Pak Kus dan teman-teman anggota Dewan saja, tidak hanya PR-nya Pak Dokter, tapi PR kita bersama. Baik, saya Fira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan ranah publik kali ini. Sampai jumpa. Lagu terakhir dari Nafis Band. Nafis ya, judulnya apa nih? Sesuatu di Jogja. Aduh, sesuatu di Jogja, mudah-mudahan yang baik-baik aja ya. Oke, sampai jumpa lagi. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, kita nyanyi sama-sama ya. Hei cantik, coba kau jaga keretaku tiba pukul 4 sore. Tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Hei cantik, kemana saja? Tak ada berita, sedikit cerita. Aku
di ujung malam. Yang Jakarta muram kehilanganmu. Terang lampu kota tak lagi sama. Sudah saatnya kau tengok bumi yang tertinggal. Sampai kapan akan selalu berlari, hingga kini masih selalu ku nanti-nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa, ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengan lagu mana ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Hei cantik, bawa aku jalan, jalan kaki saja menyusuri kota. Ceritakan semua ceritamu padaku. Ya Jakarta, diam kehilanganmu. Awali hujan tak lagi sama. Sudah saatnya kau jemput musik yang tertinggal. Sampai kapan aku bernyanyi sendiri, hingga kini masih selalu menanti-nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa, ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengan lagu nama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa, ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja.